Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini kita bersama-sama akan datang kepada hadirat Tuhan. Meski ibadah ini dilakukan secara online, saya percaya hadirat Tuhan akan kita rasakan, kesembuhan terjadi, dan iman kita, pengharapan kita akan dikokohkan di dalam Tuhan melalui firman dan doa yang akan kita naikkan. Jika ibadah ini telah menjadi berkat buat Anda, saya mendorong, bagikan, ceritakan, supaya banyak orang juga bisa diberkati melalui ibadah-ibadah kita, melalui firman yang dibagikan. Karena setiap firman yang dibagikan, pujian yang dinyanyikan, ada kuasa yang mengalir, sanggup memulihkan dan menguatkan kehidupan kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Biarlah kita memiliki harapan yang besar untuk bisa mengalami Tuhan di tengah kesibukan kita melalui ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Kami baik hari ini. Kami bisa bekerja dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira. Itu semua karena Tuhan saja. Maka Bapa, di tengah kesibukan kami saat ini, kami hendak beribadah, kami hendak mencari Tuhan, kami hendak dikuatkan melalui doa, pujian, dan firman yang akan kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk bisa fokus sejenak, menikmati Engkau dan merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, tim pujian akan memimpin ibadah kita, dan biarlah kita bisa masuk dalam hadirat-Nya. Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Biar yang bernafas
inilah kerinduan setiap kami Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah yang setia bagi setiap kehidupan kami. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Seperti judul yang sudah Anda baca tadi, bahwa kita hari ini akan berbicara mengenai doa. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, jawaban doa untuk sebuah petunjuk. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita semua pasti pernah berdoa. Satu hal yang menjadi harapan kita saat kita berdoa adalah sebuah jawaban doa. Hal ini dikarenakan karena kita berharap terhadap kuasa Tuhan. Kita berharap
Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Dan kita berharap Tuhan memiliki campur tangan yang nyata atas apa yang kita doakan. Tetapi dalam doa-doa kita mungkin kita pernah berpikir, apakah Tuhan mendengarkan doa saya? Apakah Tuhan peduli dengan doa saya? Apakah Tuhan bisa menjawab doa-doa saya? Saya hendak mengingatkan sebuah kebenaran yang perlu kita tanamkan dalam hati kita mengenai doa. Sebuah kebenaran yang belum berubah. Sebuah kebenaran mengenai doa yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Di mana kebenaran itu, Dia Allah menjawab doa. Allah kita sanggup menjawab setiap doa-doa kita. Allah kita bukanlah Allah yang tidak peduli terhadap apa yang kita doakan. Allah kita bukan Allah yang tidak bisa mendengar setiap doa kita. Tetapi Dia Allah yang mendengar dan Dia Allah yang menjawab doa. Biarlah saya berikan beberapa bukti ayat Alkitab mendukung daripada pernyataan saya. Sebuah kebenaran bahwa Allah menjawab doa. Yesaya 65 ayat 24 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Sebelum mereka memohon, aku menjawab. Sebelum mereka selesai berdoa, aku sudah mengabulkan doa mereka. Sebuah ayat yang sangat spesifik memberitahukan kepada kita bahwa Allah sanggup menjawab sebuah doa yang dinaikkan kepadanya. Matius 6 ayat 6 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan seperti ini. Tetapi kalau kalian berdoa, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberikan upah kepadamu. Selanjutnya, Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jemaat Tuhan, ayat yang begitu jelas memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita sanggup menjawab doa kita. Dengan begitu, marilah kita terus berdoa. Dengan begitu, marilah kita terus menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menjawab doa kita. Hari ini saya hendak memberikan sebuah pengajaran atau sebuah kebenaran lebih spesifik lagi, di mana kita sanggup menerima jawaban doa mengenai petunjuk dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah topik yang lebih spesifik lagi mengenai jawaban doa atas permohonan petunjuk yang daripada Tuhan. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan mengenai sebuah petunjuk, mengenai sebuah tuntunan, mengenai sebuah arahan dalam hidup, Tuhan pasti akan menjawabnya. Tuhan pasti akan memberikannya buat kita semua. Ia pasti akan memberikan sebuah tanda sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Jemaat Tuhan, kita semua pasti familiar dengan beberapa petunjuk lalu lintas di sekitar kita. Ketika kita berjalan, kita akan melihat sebuah petunjuk untuk stop, sebuah petunjuk untuk memberitahukan kita tidak boleh belok ke kiri atau ke kanan, sebuah petunjuk bahwa di depan akan ada rel kereta api, sebuah petunjuk bahwa kita harus menurunkan kecepatan kendaraan kita menjadi 40 km paling cepat, atau di mana kita tidak boleh menyalip, atau memberitahukan petunjuk bahwa di depan ada pengerjaan jalan, di depan bahwa jalannya licin, di mana kita harus memutar, dan seterusnya. Kita bisa melihat begitu banyak petunjuk rambu-rambu lalu lintas. Ketika saya hendak mendaftar untuk memiliki sebuah SIM, motor maupun mobil, tes pertama yang wajib dilakukan adalah tes ujian mengenai pengetahuan umum atas rambu-rambu lalu lintas. Memang rambu-rambu lalu lintas ini membingungkan, bahkan melelahkan untuk dipelajari. Namun, meski melelahkan, membingungkan dengan berbagai macam warna, bentuk, dan yang perlu kita ingat bahwa itu semua penting untuk diketahui. Bahwa petunjuk rambu-rambu lalu lintas di sana diberikan untuk keselamatan pengendara.
Jadi ketika kita sebagai pengendara mentaatinya, mengikutinya, maka pasti ada sebuah jaminan kita akan selamat dan kita tidak akan mencelakakan orang lain. Fungsi rambu-rambu adalah seperti itu, di mana kita diberi petunjuk supaya kita bisa berkendara dengan baik, supaya kita bisa sampai tujuan dengan selamat dan kita juga tidak mencelakai orang lain. Kalau kita renungkan, atau kita tarik dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan, kita sesungguhnya membutuhkan sebuah petunjuk supaya kita bisa tetap berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, kita perlu petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan, supaya kita tidak salah mengambil keputusan, supaya kita tidak salah dalam menentukan arah kita, supaya kita tidak menjadi berputar-putar tanpa tujuan dalam kehidupan ini. Memang perjalanan hidup kita tidak selalu jelas terarah. Terkadang kita akan melihat sebuah arah yang kabur dan tidak jelas, sehingga kita bingung tidak tahu kemana harus berjalan. Atau terkadang perjalanan kita melewati banyak persimpangan, sehingga kita bingung jalan mana yang harus kita ambil, kiri atau kanan. Disitulah kita membutuhkan petunjuk yang daripada Tuhan. Tujuan firman Tuhan ini adalah supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Tujuan daripada firman ini adalah supaya kita bisa mengalami petunjuk Allah secara jelas dalam hidup kita. Saat kita sedang bingung mengambil arah, saat kita sedang tersesat, atau bahkan dalam keadaan yang tidak menentu, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua untuk berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk-Nya. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita kepada sebuah petunjuk-petunjuk Allah dengan jelas, sehingga kita tidak semakin jauh, malahan kita akan tetap semakin dekat di dalam penyertaan-Nya dan mengarah kepada kehendak-Nya yang ilahi itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, prinsip utama dalam petunjuk Allah bagi hidup kita adalah Dia Tuhan yang selalu memberi petunjuk. Biarlah setiap doa yang kita naikkan itu sesungguhnya akan dijawab oleh Tuhan, di mana Dia akan selalu memberi petunjuk. Harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam pengertian kita, bahwa Dia Tuhan yang selalu memberi petunjuk buat kehidupan kita. Jika kita menilik Alkitab, ada beberapa catatan Alkitab yang menunjukkan bagaimana Dia Tuhan memberikan petunjuk bagi mereka yang datang kepada Tuhan. Petunjuk ini bisa kita lihat di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Begitu jelas Tuhan bisa menunjukkan ini yang harus mereka lakukan, ini yang tidak boleh mereka lakukan, ke sini mereka harus berjalan, ini misi yang harus mereka kerjakan, dan seterusnya. Kita akan melihat sebagai bukti bahwa Allah kita suka atau bisa dan selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang datang kepadanya. Keluaran 13 ayat 21 dikatakan seperti ini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Konteks ayat ini adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka ada di padang gurun. Bayangkan, padang gurun adalah sebuah padang yang begitu luas dan tidak ada jalan yang pasti di sana. Tidak ada petunjuk, hanya sebuah terbentang jauh luas pasir di mana terkadang kita bisa kehilangan arah. Disitulah Allah memberikan petunjuk buat mereka. Sebuah tiang awan untuk menuntun langkah demi langkah di siang hari, dan tiang api untuk menerangi supaya mereka tidak tersesat di malam hari. Dia Allah yang selalu memberi petunjuk. Bangsa Israel membutuhkan itu, dan Allah menyediakan buat mereka. Hakim-Hakim 20 ayat 23 dikatakan seperti ini. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu, perhatikan bagian kuning, mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka.
Bangsa Israel bingung apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus berperang atau tidak? Apakah mereka harus beristirahat atau berperang? Keputusan harus segera diambil, namun mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lalu mereka datang kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan instruksi, Tuhan memberikan sebuah hal yang harus mereka kerjakan. Dia Tuhan yang menjawab permintaan petunjuk untuk kehidupan bangsa Israel. Berikutnya ayat dari 1 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud diberitahukan kondisi bangsa Israel pada saat itu yang sedang diserang oleh Filistin. Daud bingung, Daud ingin tahu apa yang harus dia lakukan. Maka dia mencari Tuhan, dia bertanya, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Menarik, Tuhan memberikan sebuah jaminan, Tuhan memberikan petunjuk untuk pergi dan menyerang orang Filistin. Kemenangan terjadi karena Tuhan sudah memberikan perintah itu sendiri. 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, raja di sini sangat mudah. Dia membutuhkan tuntunan Tuhan. Dia membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Dan Alkitab memberitahu, selama ia meminta petunjuk daripada Tuhan, selama dia datang dan mencari Tuhan, Allah memberikan instruksi dan Allah memberikan jaminan keberhasilan dalam kehidupannya. Mazmur 37 ayat 23 juga berkata, Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebuah ayat yang jelas, setiap orang percaya membutuhkan jalan bimbingan yang daripada Tuhan, supaya ketika jalan itu diikuti, maka keberhasilan terjadi, keselamatan terjadi, dan pertolongan yang ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Bagaimana? Bukankah sebuah berita, prinsip yang luar biasa yang sanggup memberkati kehidupan kita? Petunjuk Allah akan selalu diberikan kepada mereka yang memintanya. Itu yang sudah kita baca tadi. Ketika ada orang yang datang kepada Tuhan dan meminta, dia pasti memberi. Dia pasti memberikan jaminan. Petunjuk Allah akan mengarahkan kita kepada keberhasilan. Jangan berjalan menurut pengertian kita sendiri. Kalau engkau mau berhasil, pastikan ada jaminan kemenangan atau jaminan instruksi yang daripada Tuhan. Dan ketika engkau taat melakukannya, maka keberhasilan dan berkat akan engkau lihat. Petunjuk Allah akan menghindarkan kita dari bahaya dan kecelakaan. Petunjuk Allah akan diberikan melalui firman dan perkataan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari untuk zaman sekarang. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Masihkah kita berjalan sesuai dengan petunjuk Allah atau kita berjalan sesuai dengan kemampuan kita sendiri? Saya mendorong, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya mendorong, mari kita cari Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, kemana saya harus pergi? Tuhan, apa tujuan hidup saya dan seterusnya? Dan izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Karena ketika Tuhan berbicara, maka pasti ada keberhasilan, ada berkat, ada kesuksesan yang engkau lihat. Kita perlu Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Karena dia Tuhan yang selalu memberi petunjuk buat kita semua. Tetapi terkadang juga di dalam Alkitab kita bisa melihat Tuhan juga tidak memberikan petunjuk. Ketika Tuhan tidak memberi petunjuk, pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari penyebabnya supaya kita bisa terhindar. Secara spesifik ada sebuah peristiwa yang dialami oleh Raja Saul. Ketika dia mencari Tuhan, dia tanya sama Tuhan, ternyata Tuhan tidak menjawab. 1 Samuel 14 ayat ke-37 berkata, Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak
menjawab Saul. Di awal kita belajar bahwa Allah selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang datang kepadanya. Tetapi kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Apakah sedang membatalkan kebenaran yang kita pelajari di awal tadi? Sesungguhnya tidak. Allah tidak sedang berdusta. Allah tidak konsisten. Allah tidak sedang membatalkan apa yang menjadi pekerjaannya kepada orang-orang yang lain. Saul mengalami sesuatu yang kurang baik di mata Allah, sehingga Allah enggan memberikan petunjuk kepada mereka. Allah enggan memberikan sebuah instruksi kepada Saul, di mana pada saat itu Saul membutuhkan instruksi Tuhan. Satu hal yang akan kita pelajari bersama-sama, apa sih penyebabnya mengapa Saul bisa mengalami itu? Karena Saul juga pernah melakukan hal yang lain. Ketika 1 Samuel 28 ayat 5-6 memberitahukan kepada kita, Tuhan juga tidak menjawab, dikatakan seperti ini. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Dan ayat 7 diberitahukan ini yang dilakukan setelahnya. Lalu berkatalah Saul kepada seorang pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Jemaat Tuhan, penyebab mengapa Tuhan tidak meresponi permintaan petunjuk daripada Saul adalah karena Saul melakukan yang kurang baik di hadapan Allah. Pada saat itu konteksnya Saul baru saja tidak taat kepada Tuhan. Roh Tuhan sudah beranjak daripadanya. Tuhan sudah tidak lagi berkenan kepada Saul. Tuhan sudah hendak memberikan posisinya, jabatannya kepada Daud pada saat itu. Dan ketika Saul datang kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, itulah kenapa Tuhan tidak memberikan petunjuknya. Karena Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul. Karena Saul telah berlaku jahat, berlaku tidak setia, dia tidak taat kepada Tuhan. 1 Tawarik 10:13-14 berkata, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Tuhan menyatakan kekudusannya kepada Saul. Saat Saul melakukan hal yang salah, tetapi dia tidak bertobat, itulah yang membuat Allah enggan memberikan petunjuk. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika engkau ingin sebuah petunjuk yang daripada Tuhan, hal pertama yang harus engkau perhatikan dalam hidupmu adalah apakah hatimu bersih dan kudus di hadapan Allah. Apakah engkau sudah mohon ampun dan bertobat kepada Tuhan? Biarlah amarah Tuhan tidak ada di dalam kita, sehingga itu menjadi penghalang kita menerima petunjuk yang daripada Tuhan. Bagaimana dengan yang lain? Daud kita tahu, Daud pernah berdosa di hadapan Allah. Tetapi Daud juga mengalami tuntunan Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Yang membedakan keadaan Daud dengan keadaan Saul adalah Daud memiliki hati yang baik, hati yang lembut, dan hati yang mau bertobat ketika dia diingatkan Tuhan untuk bertobat. Daud tetap mengalami tuntunan Allah ketika dia pernah melakukan kesalahan. Saul pernah melakukan kesalahan, dan dia tetap tidak mengalami tuntunan Tuhan disebabkan karena dia tidak memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meresponi permintaan petunjuk Saul. Alasannya adalah karena Saul tadi diberitahu tidak meminta langsung kepada Tuhan. Jelas-jelas Tuhan tidak mau memberitahukan, tetapi dia tidak meminta lebih lagi. Malahan dia pergi kepada perempuan lain untuk bisa memanggil arwah Samuel
supaya dia bisa berbicara, dan Samuel menunjukkan petunjuk Tuhan. Saul tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, dan Saul memiliki hati yang jahat dan enggan bertobat kepada Tuhan. Biarlah peristiwa, biarlah pengalaman Saul ini menjadi pelajaran buat kita semua, untuk kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita benar-benar bingung terhadap apa yang kita hadapi, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mohon ampun apa yang telah kita lakukan di masa lalu, maka Dia pasti akan dengan penuh kasih karunia menunjukkan kepada kita jalan-jalan mana yang harus kita pilih, keputusan-keputusan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tetap berjalan menuju kehendaknya yang ajaib. Ketika kita tidak akan menemukan petunjuk dari Tuhan, mari kita bertobat. Dan tentu kita perlu ingat ini, kita tidak akan menemukan petunjuk hidup yang paling benar dari tempat lain. Tuhan tidak akan menjawab pertanyaan kita ketika kita memiliki hati yang tidak bersih di hadapan Tuhan. Pertobatan dan komitmen yang baru diperlukan jika kita merindukan kembali petunjuk Tuhan. Seberapa lama sudah kita tidak berjalan seturut petunjuk Tuhan? Karena kita sudah lelah dan kali ini kita merindukan tuntunan Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat dan membuat sebuah komitmen yang baru untuk kembali kepadanya. Membuat komitmen baru untuk mengalami Tuhan secara pribadi kembali. Dengan begitu, Dia akan menuntun kita, membukakan jalan, menunjukkan petunjuk-petunjuk, arah-arah kemana kita harus pergi. Dan Tuhan memulihkan keadaan kita. Saya mendorong buat kita semua, mari kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup memberikan petunjuk buat kita semua. Meski lama tidak kita melihatnya, lama kita tidak merasakannya, Allah sanggup memberikan hikmat-Nya kepadamu sekali lagi. Yang ketiga, bagaimana yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah menjawab doa melalui petunjuk-Nya? Ketika Tuhan sudah memberikan arah yang harus kita ambil, tentu kita harus taat ketika Tuhan sudah memberikan petunjuk. Kita perlu meresponi dengan taat. Ketika Allah menyediakan sebuah petunjuk kepada kita, tentu kita harus meresponi dengan benar. Respon yang benar adalah taat terhadap petunjuk tersebut. Tidak ada artinya ketika petunjuk itu sudah ada di hadapan kita. Tidak ada artinya ketika petunjuk itu sudah di hadapan kita dan kita tidak meresponinya. Tidak ada artinya. Akan menjadi berarti ketika kita meresponi dengan taat, mengikutinya dan melakukan petunjuk tersebut. Seringkali kita tidak meresponi petunjuk itu karena kita tidak yakin apakah ini dari Tuhan atau dari daging kita. Maka saya mendorong, menasihatkan kepada kita, belajarlah untuk lebih peka dan meninjau kembali apakah petunjuk itu sesuai dengan Alkitab atau tidak. Percayalah, ketika Allah memberikan sebuah petunjuk, ketika Allah memberikan sebuah tuntunan, ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Selama engkau memiliki damai dan engkau melihat bahwa itu tidak bertentangan dengan firman Allah, lakukan. Jangan didasarkan kepada sulit atau mudahnya, tapi berdasarkan kepada apakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Ketika engkau melihat sesuai dengan firman Allah, meskipun itu sangat susah, sudah, taati saja. Tuhan pasti akan memberikan petunjuknya dengan jelas dan tidak akan bertentangan dengan firman yang sudah Dia berikan melalui Alkitab itu sendiri. Jemaat Tuhan, saya mendorong, marilah kita percaya saja kepada Tuhan. Percaya ketika Tuhan sudah menunjukkan jalan. Amsal 3 ayat 5-6 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu, maka Dia yang akan menuntunmu ke jalan yang benar. Ulangan 5:33 jelas juga dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Pesan-pesan ini sudah dinyatakan Tuhan di dalam firman Allah. Mungkin kepada Israel secara khusus, tetapi itu juga bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang sudah memerintahkan kita untuk mengambil sebuah jalan atau mengambil sebuah keputusan,
haruslah kita lakukan supaya baik keadaan kita, supaya kita hidup dan lanjut umur kita di negeri yang kita akan duduki. Izinkan saya menutup firman Tuhan hari ini. 3 hal sudah saya sampaikan kepada kita semua, bahwa Dia Tuhan yang akan selalu memberikan petunjuk buat kita. Dan ketika Tuhan tidak memberikan petunjuk, kita perlu bertobat, kita perlu mohon ampun, dan kita perlu membuat sebuah komitmen yang baru supaya Dia berkenan kembali kepada kita. Dan saat Dia sudah berkenan memberikan petunjuk buat kita semua, tugas kita sederhana: lakukan saja, taati saja, dan percaya kepada Tuhan. Dia pasti akan mengerjakannya buat kita semua. Jika Anda sedang merasa hidup ini di luar kendali, jika Anda sekarang sedang mencari landasan yang kokoh dalam hidup, doa Anda perlu dikabulkan oleh Tuhan, atau Anda sedang membutuhkan sebuah arahan baru dalam hidup ini, atau Anda sedang meminta kepemimpinan Tuhan secara khusus dalam hidupmu, berdoalah dan minta petunjuk Allah. Saya merasa ada di antara kita yang sedang dalam sebuah persimpangan. Kita bergumul, apakah kita harus melanjutkan atau kita berhenti. Jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Jangan mengambil keputusan dengan mata jasmani. Jangan mengambil keputusan karena sebuah emosi. Jangan mengambil keputusan yang mudah, tapi ambillah keputusan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yakinlah, secara fisik, secara manusiawi, secara jasmani, keputusan dari Allah itu mungkin sulit, tetapi itulah yang terbaik buat kita semua. Karena Allah sanggup melihat lebih luas daripada apa yang bisa kita lihat. Karena Allah sanggup melihat lebih jauh daripada apa yang bisa kita lihat. Dengan begitu, kita butuh Tuhan dan kita perlu kembali kepada petunjuknya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan jaminan buat kami bahwa Engkau Allah yang selalu menjawab doa, bahwa Engkau Allah yang juga akan terus memberikan jaminan petunjuk buat kami. Maka Bapa, berbicaralah kepada kami. Maka Bapa, taruhkanlah sebuah firman dalam hati kami supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat. Jika ada umat-Mu hari-hari ini sedang mencari sebuah keputusan benar, biarlah mereka mencari di dalam Engkau. Biarlah mereka mengambil keputusan bukan karena sebuah emosi, tetapi sesuai dengan petunjuk Allah saja. Berbicaralah Tuhan kepada umat-Mu semua, supaya hidup kami semua sesuai dengan kehendak-Mu dan tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami tidak mau salah mengambil keputusan, melainkan kami mau benar-benar mengambil keputusan yang datangnya daripada Allah. Berkati umat-Mu semua, dalam nama Yesus. Amin. badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa biarlah kita semakin banyak berdoa ketika kita sedang dalam kebingungan, dan biarlah kita menerima petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita bisa tetap dalam kehendak-Nya Tuhan. Jika Anda merindukan Tuhan bekerja sekali lagi, saya mendorong, kembalilah kepada Tuhan dan nikmati Tuhan kembali hari lepas hari. Penyertaannya, tuntunannya, petunjuknya akan engkau lihat semakin nyata lagi. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat sebagai bentuk di mana kita mengandalkan Tuhan, membutuhkan Tuhan, karena Dia Tuhan yang masih menjawab doa seperti firman yang sudah kita dengar tadi. Kita akan berdoa yang pertama buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita terus berdoa buat pemulihan, buat perpindahan, transisi pemerintahan, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Tugas-tugas, target-target dari pemerintahan yang lama dapat juga diselesaikan dengan baik, dan lalu dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Biarlah Tuhan yang campur tangan, biarlah Tuhan yang akan menolong segala sesuatunya transisi bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian kita akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, kiranya keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun yang sedang engkau butuhkan untuk Tuhan bekerja, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan memberikan solusi, dan Tuhan memberikan jalan keluar terhadap musim yang sedang engkau hadapi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, bersepakatlah dengan saya, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya buat kita. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur Tuhan, sekali lagi buat apa yang telah engkau kerjakan. Kami hendak Tuhan bersyafaat bersama-sama, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga Tuhan, di mana kami membawa setiap doa syafaat kami. Kami mau membawa bangsa kami Tuhan, bangsa di mana kami dilahirkan, kami besar, dan kami berasal, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan, kami akan terus bersyafaat buat bangsa ini. Di tengah transisi pemerintahan yang sedang berlangsung, apapun yang sedang dikerjakan, apapun yang sedang diatur, apapun yang sedang dipersiapkan dan direncanakan, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur buat Presiden Joko Widodo Tuhan, yang sudah bekerja, yang sedang dalam masa mengakhiri jabatan dia ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya segala sesuatunya dapat tercapai dengan baik. Semua target yang sudah disusun, semua target yang hendak dicapai, semuanya bisa Tuhan terselenggara dengan baik seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Berkati pemerintah Tuhan, para menteri, para semua aparatur negara yang lain ya Tuhan, yang akan mengakhiri pemerintahan mereka di bulan ini, di tahun ini Tuhan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik, dan ketika presiden berikutnya yang terpilih dapat dilantik dan meneruskan semua Tuhan pekerjaan yang baik itu Tuhan. Tuhan yang akan memampukan juga. Terima kasih buat kedamaian, terima kasih buat kerukunan yang ada. Tidak ada perpecahan, semuanya berjalan dengan baik. Pun jika ada sebuah perbedaan pendapat ya Tuhan, inilah waktunya kami bisa menerima keadaan dan kami bisa mendukung, mensupport pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami bekerja dengan baik, biarlah pemerintah kami bekerja dengan rasa takut kepada Tuhan. Pemerintah kami bekerja untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya inilah pilihan Allah, inilah yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah semua aspek keamanan, ekonomi, politik dapat terus dipulihkan, maju menjadi lebih baik. Itu doa hamba-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Biarlah setiap gereja yang ada, mereka semua mengerjakan amanat agung Allah dengan baik, menjangkau jiwa-jiwa, membawa seluruh umat Tuhan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Mereka tidak membangun kerajaan mereka sendiri, tetapi mereka membangun kerajaan Allah di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Biarlah mereka tetap menjadi garam dan terang, biarlah mereka tetap menjadi pesan-pesan Allah, nabi-nabi Allah, pesan-pesan profetik juga akan disampaikan, sehingga mereka semua bisa menikmati Tuhan dan mengalami Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Hamba berdoa
buat para pendeta, misionaris, semua orang yang melayani secara full time ya Tuhan. Tuhan cukupkan, Tuhan bela keluarga mereka di pelosok maupun di kota. Bila Tuhan yang akan menolong, bila Tuhan yang akan campur tangan atas kehidupan mereka. Kebutuhan keluarga, kebutuhan pelayanan, Tuhan campur tangan sepenuhnya dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada, yang di Hong Kong maupun bagi mereka yang sudah pulang. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang akan membela kehidupan mereka. Jika ada yang sedang membutuhkan jalan keluar, Tuhan yang akan berikan jalan buat mereka. Tuhan buka pintu buat mereka, sehingga mereka bisa menikmati Tuhan, menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tanganlah dalam kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka bisa memberikan sebuah kesaksian besar buat orang-orang di sekitar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Jika ada keluarga kami yang sakit, bila Tuhan yang akan sembuhkan mereka. Jika ada yang kesusahan, Tuhan yang akan hiburkan. Jika ada yang beban berat, Tuhan yang akan lepaskan, sehingga mereka bisa mengalami Engkau secara pribadi. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, terlibatlah Tuhan atas kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ampuni setiap dosa mereka, dengarlah setiap doa mereka. Bila iman dan pengharapan mereka tetap kuat dan mereka setia, taat terhadap panggilan Allah masing-masing. Terima kasih ya Bapa, bila nama Tuhan terus dipermuliakan oleh kehidupan kami dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami tutup ibadah kami Tuhan pada saat ini, bila Tuhan memberkati semua aktivitas kami setelah ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, menyertai kehidupan kita, keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktu dan atensinya. Biarlah kita semua dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.